Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subaki ingin mempresentasikan hasil tugas pertemuan 7 mata kuliah pemrograman mesin objek. Cuma tugasnya itu adalah di sini kita membuat suatu sama ya CRUD teman sebelumnya saja, dia itu ditampilkan dalam bentuk konsol Java ya. Mungkin gambarnya seperti ini, di mana kita akan membuat tabel perpustakaan. Kemudian ada ID buku, judul pengarang, ISBN, dan tahun terbit. Nah, mungkin di sini langsung kita showing untuk database-nya. Nah, di sini ada untuk ini ya, database perpustakaan di TM7. Nah, ini tabel perpustakaan dan juga ada isinya itu adalah ID buku, judul pengarang, ISBN, dan tahun terbit. Kemudian selanjutnya itu adalah kita beralih ke NetBeans ya, di mana di sini kita kayak seperti biasa gitu membuat project baru. Di klik kanan, kemudian di sini ada new project. Di sini ya, di file, kemudian new project, dan kemudian nanti akan muncul TM7 gitu. Kemudian setelah project tersebut telah dibuat, kita koneksikan ke dalam database TB tadi ya, perpustakaan gitu. Ya, kalau koneksinya itu sama kayak sebelumnya gitu, klik aja kanan new, kemudian di sini ada persistent unit. Nah, kemudian di sini kita pilih database connection, apakah ingin create baru atau enggak. Di sini kan memang sudah ada, maka nanti akan muncul seperti ini persistent XML-nya. Dan nanti berserta akan mengcreate atau menggenerate ya Eclipse Link, suatu library untuk persistennya, dan juga kalau untuk MySQL jadi bisa driver ini dibutuhkan untuk sebagai koneksi ke MySQL-nya. Jadi ini sudah ditambahkan. Namun setelah itu kita ini membuat suatu modelnya. Modelnya itu adalah di sini sudah terperpustakaan. Nah, kita ini tidak perlu create manual, sudah disediakan oleh NetBeans. Di sini ada new, kemudian ada adalah new entity class from database. Kita pilih aja gitu. Database-nya apa. Nah, di sini ada tabel perpustakaan. Nanti di sini aja klik add all, kemudian next. Nanti ketika emang sudah di finish akan muncul ini ya, sudah ke-create otomatis tabel perpustakaannya. Kemudian sama halnya ketika untuk controller. Kalau controller mungkin kayak gini juga biasa, di create new, kemudian ada entity EJP controller for entity class gitu. Mungkin ada ini model ini, kemudian next, add, kemudian next. Nah, nanti ketika ingin finish, nanti akan muncul nih controller, tabel perpustakaan JPA controller. Kemudian setelah model dan controller sudah dibuat, maka kita akan membuat satu view-nya. Nah, view-nya itu sedikit berbeda, dia menggunakan kelas ya kalau dalam konsol ini. Nah, karena kelas bukan form, ya kita kayak biasa gitu, nge-create suatu show menu seperti ini. Pertama, untuk menampilkan apa yang akan diinputkan di sini gitu. Ini kan kayak ini ya, CRUD mungkin. Nah, jadi mungkin di sini kayak bagaimana kayak insert data, show data, ada data dan keluar gitu. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Kemudian di sini ada nih pilihan switch. Ada semacam switch case ya, di mana switch case tersebut tujuan untuk nanti ketika misal satu itu dipilih, maka akan muncul menu apa gitu. Di sini ada switch, misalkan di sini ada case 0, sistem exit. Misalnya jika satu ini adalah insert buku, 2 show data gitu. Jadi ini sudah diurutkan sesuai dengan pilihan-pilihannya untuk switch case tersebut. Untuk memilih menunya, ya jika selain pilihan-pilihan tersebut 0 sampai 4 ini jika gak ada, ya dia pilihan salah dan ngebreak gitu. Nah, pertama mungkin karena ini ada pilihan ketika satu ini insert buku ya, insert buku ini apa yang terjadi. Ya, mungkin di sini ini sudah di running ya, bisa di run file di sini. Nah, di sini sudah nih ada pilihan ini kan sesuai ini, ada tadi menu utama data, show data, data dan keluar ya. Mungkin sebagai langkah pertama itu adalah kita bagaimana caranya menampilkan data yang ada di database gitu. Mungkin di sini kita aja pilih show data ya. Nah, di sini show. Nah, di sini muncul nih data-datanya. Kenapa bisa muncul? Kita lihat codingannya. Nah, kita lihat saja codingannya tadi itu ini ya, show data. Nah, kita klik. Nah, di sini seperti biasa gitu, kita ngambil dari TB pustakaan untuk semua entity-nya, kemudian membuat persistent manager factory dengan persistent yang tadi ini TM7PU ini dari ini ya, nama ininya, koneksi untuk ke database-nya gitu. Jadi ketika manggil ini dia harus sama gitu, agar koneksi bisa tersambung ke database. Kemudian ini kayak controller, menginisiasi controller. Setelah itu tadi kayak nge-for each ada berapa sih data, jumlah datanya gitu. Kemudian habis itu di sini ada tabel pusaka entities.
Ya, kita bisa panggil aja gini. Fungsinya itu adalah dia kayak ngeritan gitu, ngambil data dari database dan kemudian di power it gitu. Dan menampilkan kayak di sini nomornya apa, kemudian ID buku, judul buku, pengarang, ISBN dan lain sebagainya gitu. Jadi kan di sini bisa dilihat ya, dia sudah sesuai untuk ini datanya gitu. Jadi kenapa emang ada dua? Ya karena emang database ada dua kan, ini sudah sesuai. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan insert data gitu. Insert data itu fungsinya kayak menambahkan data ke database gitu. Jadi kayak ini kayak biasa ya. Ini tabel, kemudian nanti ini ada semacam sistem out, judul, kemudian ada input readline ya. Input readline ini tujuannya untuk memanggil atau menyimpan nilai dari inputan judul tersebut gitu. Sama hanya kayak pengarang, ISBN, tahun terbit gitu. Nah, kemudian setelah tersebut udah ada nih datanya, maka kita mengset ke dalam data tersebut ke dalam satu objek ya. Objek itu adalah purpose ini ya, ke dalam entity-nya gitu. Kemudian jika emang sudah di set, kita manggil lagi controller dan kemudian manggil controller yang fungsinya itu bernama create dan manggil atau objeknya itu purpose gitu. Itu seperti itu. Jadi mungkin di sini langsung saja ya kita insert data. Kemudian judulnya itu apa? Judulnya itu adalah terbit terbenam. Nah, di sini ada lagi pengarangnya Jajang. Di sini ada lagi ISBN-nya 20. Ini tahun terbit 2022 lah gitu. Nah, di sini sudah nih. Kita lihat ke database apakah sudah masuk. Nah, dia sudah ini ya, sudah masuk ke database. Kemudian bisa di showing juga gitu, show data. Apakah datanya ada? Nih tadi ini sudah sesuai gitu, nomornya terbit terbenam dan Jajang. Oke, selanjutnya mungkin beralih ke metode lain yaitu edit data ya. Kalau edit data mungkin di sini ada untuk update buku namanya. Update buku itu ya ini ya, fungsi untuk update data gitu. Jadi ada menginisialisasi model lagi, ada ID, sini judul, pengarang, ISBN, tahun terbit. Kemudian ada ini ya, kayak sama kayak create sebenarnya, dia kayak input dulu kode konsol ya. Dia semacam sama kayak create. Ada untuk menginisialisasi datanya terlebih dahulu. Kemudian ini ada ini ya, udah di set datanya. Kemudian ada lagi dates-nya. Nah, ini karena emang kalau edit ini berdasarkan ini ya, ID gitu. Jadi mungkin nanti berdasarkan ID. Terus kita sama juga ya, hanya saja sama kayak simpan, insert, saja dia yang bedanya adalah di ini ya, edit nih. Dinamakan oleh edit purpose. Jadi nanti ketika emang purpose ini sudah diinisialisasi datanya kayak ID-nya, judul, pengarang, ISBN, tahun terbit, dan mengambil dari input tersebut, maka nanti udah bisa ngedit gitu. Mungkin di sini langsung ditemukan ketika diklik nih pilih 3, nanti udah data ID bukunya berapa. Di bukunya mungkin yang udah edit itu adalah 4 ya, yang terbit terbenam tadi. Judulnya itu jadi terbit terbenam terbit gitu, dibalik. Jadinya Wawan, pengarangnya Wawan. Kemudian ISBN-nya 2, ini asal aja ya, 2021 contohnya ya. Nah, ini udah selesai nih. Kita lihat di database apakah dia berubah. Nah, dia sudah berubah gitu. Berbenam terbit Wawan, ini udah berubah kan datanya. Nah, itu fungsi dari tadi gitu. Ini sama gitu. Jadi membaca nilai yang diinputkan tadi. Kemudian setelah itu ada untuk ini ya, mungkin delete data. Kalau delete data mungkin di sini ini ya sama sedikit berbeda. Di sini kayak kita menginisialisasi dulu modelnya. Kemudian setelah itu ada ini nih, entity-nya, memanggil juga entity dan controllernya. Kemudian karena emang dari data ini pasti ada ya, ada primary key-nya ya, apa yang mau delete gitu. Jadi di sini ngambil ID buku gitu. Dan kemudian setelah itu memanggil controller destroy dan nanti dengan ID buku. Jadi nanti data mana sih yang mau di delete atau buku mana yang mau di delete gitu. Jadi mungkin langsung saja ditemukan delete data. Nah, kita akan delete mungkin yang ID bukunya 1 ya, si Mentari Bersinar. Nah, apakah di sini ada, sudah di delete, nanti sudah hilang, maka seharusnya dia sudah berhasil ya untuk COD di dalam konsol tersebut ya. Nah, mungkin di sini ada lagi nih pilihan yang belum dipraktikkan, mungkin 0. Kalau 0 ya dia exit dari terminal atau konsol tersebut ya. Ini sudah sukses ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait CRUD ya, menggunakan konsol Java. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.